Halo, ketemu lagi. Pada aplikasi komputer kali ini kita akan membahas mengenai analisis manajemen piutang. Yang di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai analisis umur piutang. Lalu ada penjualan tanpa diskon dan juga penjualan kredit dengan diskon. Nah, teman-teman sudah saya bagikan juga modulnya dan juga tabel beserta penyelesaiannya. Teman-teman bisa langsung saja membuat 3 tabel yang sudah ada. Dan sebagai pengingat saja, untuk tanggal perhitungan ini tidak dibuat secara manual, tapi dibuat berdasarkan tanggal yang bisa disesuaikan di komputer kalian. Jika itu adalah Januari dengan menggunakan bahasa Inggris, ya tinggal tulis Januari 2006. Atau juga bisa menggunakan date yang ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, langsung saja untuk membuat tabel yang pertama. Bentar. Nah, untuk pembuatan tabel yang pertama itu adalah max 0, tanggal perhitungan piutang, lalu di F4. Dan untuk biasanya untuk pengguna Lenovo itu menggunakan Fn plus F4 untuk membuat log atau menggunakan function dari F4 itu sendiri. Nah, lalu dikurangi dengan tanggal transaksi. Di sini 30 itu mengartikan syarat pembayarannya itu adalah 30 hari. Di sini hasilnya memang 0, lalu kita drag saja ke bawah. Seperti itu. Lalu untuk belum jatuh tempo, itu adalah rumusnya if atau jika lewat hari itu di bawah 1, maka dari saldo piutang maka 0. Lalu untuk yang 1 sampai 30 itu sama jika N lewat hari itu di atas dari 0 dan lewat hari di bawah dari 31, dari saldo piutang. Nah, 0 dan 31 ini merepresentasikan dari lewat harinya itu sendiri. Berapa sih yang ingin kita ketahui? Ketika di sini yang kita cari adalah 1 dan 30, maka yang kita cari adalah di atas 0 dan di bawah 31. Logikanya seperti itu. Nah, karena rumusnya tidak berbeda sampai sebelum dari 9 di atas 90 hari ini, maka ini saya copy saja. Iya. Namun kita ubah di sini. Jadi di atas 30 dan di bawah dari 61. Dan ini masih bisa di copy. Dan untuk di atas 90 hari itu adalah if lewat hari itu di atas dari 90 dan saldo piutang adalah 0. Nah, untuk jumlahnya teman-teman bisa menggunakan sum. Dan ini bisa langsung di-drag saja ke kanan. Dan lanjut, persenan dari total piutang itu adalah belum jatuh tempo dibagi dengan jumlah saldo piutang. Lalu di F4. Seperti itu. Lalu untuk cadangan kerugian, ini bisa dicari dengan jumlah belum jatuh tempo dikali dengan persen cadangan piutang tak tertagih. Lalu bisa didrag ke kanan dan ini bisa dijumlahkan lagi.
Jadi seperti itu untuk perhitungan yang pertama. Lalu kita bisa lanjut ke tabel yang kedua. Nah, untuk tabel yang kedua kita menghitung tentang penjualan tanpa diskon. Nah, di sini kita langsung saja untuk peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan itu bisa dicari dengan penjualan yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan tunai rata-rata per tahun, ditutup kurung, dikali dengan profit margin. Dapat. Lalu untuk yang kedua itu adalah perputaran piutang. Itu bisa dicari dengan 360 karena 1 tahun diasumsikan itu adalah 360 hari dibagi dengan syarat penjualan KN. Nanti bisa di custom, ketemu 6 kali dan bisa di custom dengan menggunakan kali di belakangnya. Lalu untuk rata-rata piutang itu adalah penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Sebentar. Ketemu hasilnya. Lalu untuk dana pembiayaan piutang itu adalah 1 min profit margin tutup kurung dikali dengan rata-rata piutang. Selanjutnya beban dana tambahan piutang itu adalah peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan ya, dikurangi dengan beban dana tambahan piutang. Sebentar. Oke, ini saya ulangi lagi. Untuk beban dana tambahan piutang itu adalah biaya dana. Oke, kayaknya tadi saya salah di situ. Lalu dikali dengan dana pembiayaan piutang. Nah, tadi saya menghitung tambahan manfaat bersih. Lalu kita lanjut ke tambahan manfaat bersih itu adalah peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi beban dana piutang. Oke, karena kelihatan ya, kita manual saja. Nah, lalu untuk kesimpulannya, ini adalah jika tambahan manfaat bersih itu lebih besar dibanding 0, apostrof kebijakan layak dipertimbangkan. Atau logika yang salah itu adalah kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Oke, sepertinya ini ada yang salah. Oke, saya salah di sini, harusnya titik koma. Ya, seperti itu. Jadi kebijakan layak dipertimbangkan. Nah, kita lanjut ke tabel yang keempat, yaitu kita menghitung penjualan kredit dengan diskon. Untuk rata-rata periode pembayaran piutang itu bisa dicari dengan periode diskon dikali dengan perkiraan bayar dalam periode diskon. Lalu tutup kurung ditambah dengan jatuh tempo dikali dengan perkiraan membayar di luar periode diskon. Nah,
tadi ada kesalahan karena di sini saya tidak menurunkan hal tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengcustom untuk periode diskon. Jadi ini tidak manual karena di sini tulisannya hanya 10. Ini bisa di custom lalu ditulis hari seperti itu. Lanjut untuk perputaran piutang itu adalah 365 hari. Karena diasumsikan dalam satu tahun itu adalah 365 hari. Lalu dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Ketemu hasilnya. Lalu untuk rata-rata piutang itu bisa dicari dengan penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Nah, untuk dana membiayai piutang itu adalah 1 dikurang dengan profit margin tutup kurung dikali dengan rata-rata piutang. Nah, untuk penurunan biaya dana itu adalah rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang tutup kurung dikali dengan biaya dana. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke diskon yang dimanfaatkan konsumen. Ini bisa dicari dengan diskon dikali dengan perkiraan bayar periode diskon dalam dikali dengan penjualan yang dianggarkan. Untuk manfaat bersih itu adalah penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan konsumen. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah jika atau if manfaat bersih itu lebih besar dibanding 0, ini ada logikanya, maka kita tulis untuk nilainya, nilai yang benarnya itu adalah kebijakan layak dipertimbangkan. Dan yang kedua itu adalah logika yang salah, yaitu kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Nah, jadi bentar, ini ada kesalahan di penurunan biaya dana. Itu adalah rata-rata adalah jadi ada kesalahan di penurunan biaya dana itu adalah rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang dikali dengan biaya dana. Nah, dimohon maaf karena ada kesalahan. Nah, ini sudah benar untuk periode penjualan kredit dengan diskon.
Jadi seperti itu untuk materi manajemen piutang kali ini. Terima kasih.